Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihi Engkau karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Kami mengasihi Engkau dapat dibuktikan karena kami mau melakukan perintah-perintah-Mu. Malam hari ini biarlah kami diperlengkapi lagi dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu Tuhan. Perlengkapi kami dengan perintah-perintah Tuhan, supaya kami semakin lebih lagi di dalam kami melakukan akan kebenaran-kebenaran ini. Dan ini menjadi tanda bahwa kami mengasihi Engkau. Kami tidak sekedar mengasihi Engkau dari perkataan kami, tapi dari setiap perbuatan-perbuatan yang kami lakukan setiap hari. Biarlah senantiasa itulah menjadi ekspresi kami mengasihi Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu, diberkati seluruh jemaat Tuhan pada malam ini, yang ada di rumah maupun di tempatnya masing-masing saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga dapat memberikan kami pewahyuan akan kebenaran-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik, shalom semua Bapak, Mama, Saudara semua yang ada di rumah masing-masing ataupun di mana Papa Mama berada saat ini, termasuk ada yang di luar Kota Kupang yang mengikuti Empower Night di malam hari ini. Kita jumpa kembali dalam Rabu malam yang dimana kita diperlengkapi lagi dengan pengajaran yang kita tahu bersama di bulan September ini, dengan kita mengambil tema tentang restorasi atau pemulihan. Dan secara review hari Minggu kemarin kita sudah belajar atau kita sudah diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana hati kita dipulihkan, karena itu sesuatu yang sangat penting untuk dimana hidup kita dapat efektif, dapat berdampak, dapat maksimal di setiap lini-lini kehidupan kita, yaitu kita harus dipulihkan hati kita, karena seperti kitab Amsal katakan, dari hati itu adalah pusat kehidupan, karena dari dalam hatilah maka terpancar kehidupan. Kalau hati kita dipulihkan, maka yang akan terpancar adalah kehidupan bagi orang lain. Tapi kalau hati kita belum dipulihkan, maka bisa terjadi bukan kehidupan, tapi justru mungkin bencana bagi orang lain. Nah, malam hari ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, topik atau tema kecil pada malam hari ini adalah pikiran hati, ya, the thought of a heart. Dan saya mendasari dari kitab Amsal juga yang ditulis oleh Raja Salomo, yang dalam Amsal Salomo dalam Amsal 23 ayat yang ke-7
bahagian A, Amsal 23 ayat yang ketujuh, bagian A, dia berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam terjemahan Amplified Bible, maka di situ dikatakan, for as he think in his heart, so is he in behavior one who manipulates. Nah, kalau dalam terjemahan Indonesia kita dikatakan bahwa sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Perhitungan dalam dirinya sendiri itu dalam terjemahan bahasa Inggris Amplified Bible itu dipakai kata heart. Ya. Heart itu yang diterjemahkan adalah hati, Bapak Ibu. Kita pernah mendengar ada orang berkata, my heart is my king. Ya, hatiku adalah rajaku. Pesan daripada statement itu adalah, saya mau membuat apa, saya mau melakukan apa, saya mau memutuskan apa, saya mau memilih apa, maka itu terserah dari hati saya. Karena hati saya adalah rajanya saya. Kalau kita tangkap ini, maka sebenarnya ini bicara tentang karunia yang juga boleh dikatakan karunia terbesar yang Tuhan berikan kepada manusia. Sewaktu Allah menciptakan manusia, maka Tuhan memberikan kepada manusia yang namanya kehendak bebas, ya, free will, Bapak Ibu. Dan tidak ada yang lebih berkuasa di dunia ini daripada kehendak bebas manusia, ya, karena dia begitu berkuasa sehingga Allah sendiri pun tidak dapat mengendalikan itu, betul tidak? Allah sendiri pun yang memberikan kepada kita kehendak bebas, maka Allah pun tidak dapat mengendalikan itu. Kalau tidak salah berapa minggu yang lalu saya singgung tentang bagaimana manusia membangun menara yang tingginya sampai ke langit, menara Babel. Dan itulah kehendak manusia yang dimana mereka ingin untuk mau membangun menara yang sampai ke langit. Dan kita tahu bahwa justru Tuhan dia harus turun tangan untuk mengacaukan rencana mereka, karena menjadi kehendak mereka untuk dapat membangun menara yang tingginya sampai ke langit dan memberi nama, atau katakanlah mencari nama. Dan Tuhan sendiri harus turun. Kenapa? Karena kehendak bebas manusia itu begitu kuat, begitu powerful, sehingga satu hal yang Tuhan tidak bisa kontrol di bumi ini adalah kehendak bebas kita. Makanya kalau dikatakan my heart is my king, sebenarnya itu hati itu bicara tentang kehendak bebas. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa? Karena sifat dari kehendak bebas itu adalah di mana dia harus membutuhkan yang namanya pengendalian diri, ya. Yang namanya pengendalian diri. Jadi kita tidak boleh mempergunakan kehendak bebas kita itu dengan semena-mena, ya. Dan kehendak ini jugalah yang mengontrol kemana kita akan pergi. Makanya yang kemarin saya katakan bahwa hati itu adalah pusat dari kehidupan. Nah, Bapak Ibu, kehendak ini itu di mana tempatnya, ya? Tempat daripada kehendak itu ada di dalam pikiran kita. Kita tahu bahwa pikiran kita itu ada dua. Hari Minggu saya sempat singgung. Yang pertama disebut dengan yang namanya pikiran sadar.
Lalu yang kedua yang namanya apa? Pikiran bawah sadar. Conscious sama unconscious mind. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, dalam pikiran bawah sadar itulah di situ kehendak itu tinggal. Ya, dalam pikiran bawah sadar kita itu kehendak tinggal. Dan kehendak itu adanya itu di dalam hati. Ya, jadi hati kita ini adalah pikiran bawah sadar. Sehingga kalau dikatakan my heart is my king, artinya segala sesuatu itu dikendalikan dari pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar kita itu adalah kontrol atau yang mengendalikan hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Makanya kenapa sampai dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 itu bicara tentang bagaimana itu hati daripada seseorang, pikiran hati daripada seseorang. Makanya temanya itu adalah pikiran hati. Itu akan sangat menentukan tingkah lakunya, bagaimana dia membuat perhitungan dengan dirinya sendiri, maka seperti itulah orang tersebut. Jadi pikiran itu adalah pusat daripada pemikiran yang adalah kunci kehidupan. Maka seperti orang berpikir di dalam hatinya, ya, kalau saya terjemahkan, seperti orang berpikir dalam hatinya, maka seperti itulah dia. Bagaimana kita berpikir tentang kita, bagaimana kita menilai tentang kita, yang disebut dengan pikiran hati kita, maka seperti itulah kita. Nah, memang dalam bahasa asli ini hati, dalam bahasa Ibrani itu memang mengacu kepada pikiran bawah sadar. Atau saya bisa katakan bahwa Anda adalah apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar Anda. Oke? Anda adalah apa yang ada di hati Anda. Pikiran bawah sadar kita itu adalah hati kita. Nah, siapa yang mengendalikan hati kita, maka itulah yang mengendalikan hidup kita. Siapa yang mengendalikan pikiran bawah sadar kita, maka itulah yang mengendalikan hati kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, makanya kalau kita mau kontrol seseorang, kontrol hatinya, kontrol pikiran bawah sadarnya. Waktu engkau dengar saya sharing, Bapak Ibu dengar saya sharing malam hari ini, maka itu akan masuk di mana? Pikiran? Belum. Pikiran sadar dulu. Ya. Ya. Pikiran sadar. Hari Minggu kemarin saya bicara kalau hati itu mau dipulihkan, maka dia harus mengalami apa? Ada dua hal ya. Pertama apa tadi? Hari Minggu. Masih ingat? Ada dua. Yang pertama dan yang kedua. Yang kedua saya bicara tentang dia harus mengalami perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir. Nah, perubahan pola pikir itu hanya bisa terjadi kalau kita terus menanam ke dalam pikiran sadar kita. Hal itu diajarkan berulang-ulang. Diajarkan berulang-ulang. Ini namanya the power of restitusi. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Makanya kenapa sampai kita harus dengar firman itu berulang-ulang, berulang-ulang. Karena kalau kita dengar firman berulang-ulang, maka dia akan masuk dalam pikiran sadar kita, dan akhirnya dari pikiran sadar kita ini akan dia transfer ke pikiran bawah sadar kita. Dan kalau sudah terjadi seperti itu berarti sudah jebol. Kita bisa mengalami yang namanya perubahan. Jadi perubahan hidup kita hanya bisa dimungkinkan kalau kita mengalami perubahan hati, pemulihan hati. Tapi pemulihan hati itu bicara tentang pemulihan daripada pikiran bawah sadar kita. Makanya kenapa sampai kebenaran itu harus diulang-ulang. Nilai-nilai kebenaran itu harus diulang-ulang. Kenapa? Seperti itu di-download ke kita punya pikiran bawah sadar yang ada hati itu, dan dia akan ada di situ, Bapak Ibu. Makanya
sangat berharap untuk kita jangan sampai lepas mengikuti hari Minggu dan hanya kita lepas hari Rabu, sehingga kita kehilangan dia punya apa? Mata rantai, kehilangan linknya. Kita akan dapatkan gambaran besarnya atau dia punya kontinuitasnya itu, keberlanjutannya. Karena seperti saya bicara pada hari Minggu tentang pemulihan hati, yang dimana kita harus mengalami yang namanya konsep berpikir kita itu harus dirubah, harus mengalami perubahan, yaitu bicara tentang selama ini mungkin yang ada di dalam hati kita itu adalah hal-hal yang sebenarnya tidak dapat membuat kita bisa hidup dengan efektif. Makanya itu harus diganti dengan pikiran-pikiran yang datangnya dari Tuhan, yang disebut dengan kebenaran Tuhan, yang disebut dengan ketetapan-ketetapan Allah, yang dikatakan adalah firman Allah atau perintah-perintah Allah. Maka itu yang harus masuk ke dalam pikiran kita, dan akhirnya dia bisa sampai ada dalam bawah sadar kita. Kalau kita membaca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, itu sangat ini sekali ayatnya. Dikatakan Filipi 4 ayat ke-8, dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Makanya lagu tadi mendahului kita sebelum masuk dalam sharing malam hari ini, bicara tentang kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Jadi waktu kita merenungkan firman itu, sebenarnya kita sedang menaruh dia di dalam hati kita, di dalam pikiran bawah sadar kita. Bapak Ibu, kita mungkin bisa lupa, karena waktu saya sampaikan ini masuk ke pikiran kita, pikiran sadar, dan sesudah itu kita mungkin sudah dengar yang lain. Tapi apa yang kau terima malam hari ini, nanti dia akan di-download ke dalam pikiran bawah sadar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mungkin akan terjadi di mana waktu mungkin besok atau mungkin 2 hari dari sekarang, kita mengalami keadaan-keadaan yang akhirnya apa yang kita dengar malam hari ini, akhirnya dia kita diingatkan, dan dari alam bawah sadar ini dia dibawa ke alam sadar sehingga kita ingat, dan akhirnya kita mengerti, oh ternyata harus seperti ini. Jadi apa yang ada di dalam hati kita ini, maka dia akan muncul, akan diingatkan. Salah satu tugas Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan kebenaran. Tugas Roh Kudus. Nah, kebenaran yang apa? Kebenaran yang kita sudah terima, Bapak Ibu. Makanya memang benar bahwa apa yang harus kita pikirkan, hal-hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, hal yang suci, hal yang manis, hal yang sedap didengar, hal yang disebut dengan kebajikan dan patut dipuji. Alkitab katakan justru itu yang harus kita pikirkan, itu yang harus kita pikirkan, sehingga kita mengalami keadaan-keadaan yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi justru waktu kita berespon, kita akan berespon dengan benar. Kenapa? Waktu kita berespon itu, waktu kita menanggapi keadaan itu, maka kita akan ingat akan apa yang sudah masuk di dalam alam bawah sadar kita atau di dalam hati kita. Makanya kenapa hati kita itu perlu dipulihkan, sehingga waktu hal-hal yang dari Tuhan itu dia masuk, dia tertanam, dia tinggal di situ, maka akan mudah bagi kita untuk dapat mengingat kembali. Bukankah Petrus pernah berkata, berapa kali kita harus mengampuni, dan Yesus berkata 70 kali 7 kali, Bapak Ibu. Itu artinya apa? Itu bicara tentang bagaimana kita harus mengalami yang namanya pengulangan. Akhirnya kebenaran Tuhan, perintah Tuhan itu menjadi daging, sedaging dengan kita, sehingga keadaan-keadaan ke depan terjadi atas kita, di mana kita membutuhkan untuk kita mengampuni orang lain, itu tidak sulit, karena akan terjadi dengan sendirinya. Kenapa? Karena roh pengampunan itu sudah tertanam dalam hati kita, pikiran hati kita, sehingga sangat mudah bagi kita untuk dapat mengampuni atau memaafkan orang tersebut. Saya percaya bahwa setiap hidup kita yang kita jalani
Itu sebenarnya Tuhan sedang melatih kita. Makanya kenapa kita perlu kebenaran? Mengapa kita perlu untuk kita bersaat teduh? Mengapa kita perlu untuk kita mesti ada renungan malam? Kenapa? Karena semua hal yang benar, semua hal yang mulia, adil, suci, manis, enak didengar, yang disebut kebajikan, semuanya itu ada di dalam firman Tuhan. Artinya kehidupan kita ini, hati kita ini harus terus diisi dengan kebenaran, harus terus diisi dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan memungkinkan untuk kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena di dalam hati kita lah kebenaran itu dia tinggal. Seperti saya yang singgung pada hari Minggu kemarin, kerajaan Allah itu adalah kerajaan hati. Ya, kerajaan. Dan kalau Bapak Ibu sempat ikuti renungan malam yang dalam itu dibicara tentang penglihatan dan visi. Jadi dikatakan bahwa penglihatan kita itu berbicara tentang mata, tapi bicara tentang visi itu berbicara tentang hati. Masih ingat itu ya? Jadi yang disebut penglihatan itu bicara tentang mata jasmani kita, tapi bicara tentang visi itu adalah berbicara tentang hati kita. Artinya apa Bapak Ibu? Waktu kita dengar firman, masuk ke dalam pikiran sadar kita, dia terus ke dalam pikiran bawah sadar kita, dia terus ke dalam hati kita, yang disebut pikiran hati, maka kita menerima sesuatu yang dari Tuhan. Mungkin dalam bentuk apa, kita mungkin terbeban dengan sesuatu mungkin. Itu yang namanya visi Bapak Ibu. Sehingga itu kerjanya di mana? Kerjanya itu ada di area yang namanya pikiran hati. Saya percaya bahwa kita semua ini ada sesuatu yang Tuhan kasih seperti beban dalam hati kita untuk kita kerjakan. Dan mungkin itu yang disebut dengan visi. Dan Tuhan, karena apa yang Tuhan rindukan, dia berikan kepada kita, dan itu menjadi penugasan bagi kita. Maka hal yang paling penting bagi setiap kita, anak-anak kerajaan, di mana kita harus memastikan hati kita itu dipulihkan. Maka kalau waktu hati kita dipulihkan, seperti yang saya singgung pada minggu kemarin, hati itu bicara tentang penampungan, tempat penyimpanan, yang di situ hal-hal yang kalau kita taruh dengan hal-hal yang baik, yang benar, yang suci, yang mulia, yang kita pikirkan, maka apa yang ada di dalam hati kita itu juga akan keluar. Dia tidak akan berbeda. Ini bukan sulap Bapak Ibu ya, tapi apa yang kita ada dalam hati kita, baik, yang benar, yang suci, yang mulia, itu yang kita pikirkan. Karena itulah pikiran-pikiran daripada Allah sendiri. Sifatnya Allah baik, sifatnya Allah itu mulia, sifatnya Allah itu adil. Dan apa yang menjadi sifat-sifat Allah itu dengan sendirinya akan tercermin lewat kita. Dan itulah yang terjadi, bahwa kita segambar dan serupa dengan Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, hati itu tidak sekedar yang namanya perasaan yang saya singgung pada minggu kemarin, tapi bicara juga tentang pikiran hati. Jadi apa yang kita pikirkan itu, bagaimana kita memikirkan tentang diri kita itu, seperti itulah kita. Nah sekarang bagaimana kita melihat diri kita, bagaimana kita melihat memperhitungkan tentang diri kita. Kalau kita melihat diri kita sebagai anak raja, sebagai anak-anak kerajaan, maka kita harus bertindak seperti kita melihat diri kita. Karena seringkali kita melihat diri kita, mungkin kita melihat diri kita dalam kondisi yang mungkin rusak, dalam kondisi yang mungkin mengalami keadaan-keadaan yang mungkin kita tidak bisa mampu keluar dari keadaan-keadaan yang sulit. Tapi kalau kita melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita, bahwa kita ini adalah ciptaan yang termulia, yang dimana Tuhan sudah berikan kehendak bebas, free will kita yang bisa kita gunakan. Karena waktu kita diberikan kehendak bebas, dan kita tahu kehendak bebas itu adanya di mana? Adanya di alam bawah sadar, yaitu di dalam hati kita. Maka kita mau pastikan bahwa pikiran hati kita yang memiliki, yang di mana kehendak bebas itu tinggal, kita mau pastikan bahwa kehendak bebas kita itu adalah kehendak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berikan kehendak bebas kepada kita sehingga kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Melalui apa? Melalui kehidupan kita, melalui hati kita. Sehingga Amsal 4 ayat 23 dikatakan bahwa dari dalam hati kita ini juga, maka itu dapat menjadi berkat
mendatangkan kehidupan kepada komunitas kita, kepada sesama kita, dan Tuhan sekiranya dipermuliakan melalui pikiran hati kita yang dipenuhi dengan kebenaran Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, jangan kita bosan untuk kita diisi, ya, apakah lewat kita sendiri membaca, ya, merenungkan firman Tuhan, mendengar seperti malam hari ini. Jangan kita bosan. Kenapa? Waktu kita diisi, kita diperlengkapi, maka itu akan masuk dalam hati dan pikiran kita, pikiran hati ini, dan itu menjadi modal bagi kita untuk kita dapat menjalani kehidupan kita secara efektif, maksimal, dan dapat menjadi berkat di mana saja kita berada. Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Buat apa yang sudah saya share pada malam hari tentang pikiran hati, kiranya Tuhan juga yang terus memampukan kita, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan lewat rohnya, maka kita dapat melakukan semuanya. Tuhan dipermuliakan, kerajaan Allah diperlebar, diperluas, di mana Tuhan menempatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Biarlah kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu yang jadi. Engkau bertakhta di dalam hati kami, dalam pikiran hati kami Tuhan. Karena kerajaan-Mu itu adalah kerajaan hati. Terima kasih Tuhan, karena di dalam hati ini juga duduk atau tinggal kehendak bebas kami, free will kami Tuhan. Maka kami mau pastikan bahwa kehendak bebas kami yang Engkau karuniakan kepada kami, yang dimana Engkau sendiri pun tidak dapat mengontrol itu, karena itu sudah diberikan dalam kontrol kami. Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu, dipenuhi dengan keadilan-Mu, dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat mengeluarkan hal-hal yang memuliakan Allah lewat kehidupan kami, di mana saja Engkau menaruh kami Bapa. Tuhan, terima kasih banyak buat malam hari ini. Terima kasih kalau Engkau juga yang sudah memulihkan beberapa teman-teman kami yang sempat didoakan pada hari Jumat dan Minggu kemarin, sehingga mereka sudah mengalami pemulihan. Tapi juga malam hari ini kami mendengar berita bahwa Engkau memanggil pulang Ibu Aswat Koso. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau juga menjadi penghiburan bagi keluarga yang ada, keluarga besar yang ada Tuhan. Biarlah ada kekuatan yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga dipermuliakan lewat apa yang Engkau izinkan terjadi untuk Ibu Aswat Koso yang Engkau sudah panggil pulang. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang mengikuti dari rumah masing-masing ataupun di mana mereka berada saat ini, termasuk yang ada di luar kota Kupang ini Tuhan. Biarlah Engkau menilik semuanya Tuhan, untuk mereka Tuhan dapat diperlengkapi terus menjadi berkat di mana Engkau tempatkan mereka Bapa. Diberkati untuk teman-teman di media yang sudah mempersiapkan semuanya Bapa, dan kami juga menyerahkan untuk keberadaan kami sesudah kami Tuhan mengikuti Empower Night Tuhan. Masih ada kegiatan-kegiatan yang lain, biarlah Engkau juga mencampur tangan dan biarlah Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami berdoa dan mengakhiri untuk Empower Night di Rabu 16 September 2020 di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat malam semua.